اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, khususan Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi, wa abna Al-Habib Abdul Qadir wa ashar Al-Habib Abdul Qadir bin Rahman As-Saggaf, dan para kiai dan para asatid dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kuru. Tidak ada majlis atau acara yang paling bisa menghilangkan kesumpekan, kegelisahan, kecuali adalah yang seperti majlis maulid yang semacam ini. Dza waqt taubatak ya al-'asi idza batatu. Ini adalah saat yang paling tepat untuk bertaubat bagi orang-orang yang berlumuran dosa. Dza waqt aubatak ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza jama' la syakku farbih jami'udz dzunub. Perkumpulan yang semacam ini tidak diragukan lagi akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maulid yang kita baca adalah Maulid Simtud Durar karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di antaranya beliau berkata tentang maulidnya, ana alladhi allaftuh binafsi wa ana alladhi amlaytuh wa kullama guri alai fatah li babu ittisal buh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang mengarang maulid ini, aku yang mendikte maulid ini. Setiap maulid ini dibacakan pasti terbuka pintu berhubungnya aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga salah satu murid beliau yang bernama Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus datang kepada beliau menceritakan mimpinya kepada Al-Habib Ali. Beliau menyatakan, ra'aitul barihah ka'anni ashtaki ilaik gillatal fahm fil aulad. Ya Habib Ali, tadi malam saya bermimpi engkau, saya bermimpi engkau, saya mengadu, saya meminta solusi kepada engkau daripada murid-muridku, anak-anakku yang mana kurang memahami daripada ilmu. Faqultum li, maka kemudian engkau memberikan nasihat kepadaku, khallihim yaktubunal maulid haqqiyana. Biarkan mereka menulis maulidku Simtud Durar. Ka'annakum tushirun ila annal fatah fi kitabatih. Seakan-akan pada mimpi itu engkau memberikan isyarat kepadaku bahwa fatah atau terbukanya pemahaman yang luas adalah di dalam menulis maulid Simtud Durar. Maka kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyatakan, man aradal fatah falyahfazil maulid au yaktubuh. Barang siapa yang ingin pemahaman yang luas di dalam ilmu, maka hendaknya menghafalkan maulidku Simtud Durar atau menulisnya. Di dalam kalam beliau yang lain, beliau juga menyatakan, maulidi hadza asyuf innuh law dawama al-wahid ala qira'atuh wa hafizahu wa ja'alahu min awradih innuh bayadhar lahu syi' min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ali menyatakan, maulidku ini, maulid Simtud Durar, saya melihat bahwa barang siapa yang rutin membaca maulid Simtud Durar atau menghafal maulid Simtud Durar atau menjadikan maulid Simtud Durar ini sebagai wiridnya di rumahnya, maka akan tampak pada wajah-wajahnya orang yang seperti itu, akan tampak pada diri-diri orang yang seperti itu sir daripada Nabi Muhammad, rahasia-rahasia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dalam kalam beliau yang lain, beliau juga menyatakan, wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahdzur inda qiraatih. Tidak diragukan lagi ketika dibacakan maulidku, maulid Simtud Durar, hadir ruh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti beliau menyatakan qad tahassal min majmu'il ahadits annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhihi. Al-Imam As-Suyuti menyatakan di dalam kitab-kitabnya, salah satunya Al-Wasail fi Syarh Syama'il dan juga kitab Al-Hawilil Fatawi dan kitab-kitab yang lainnya, beliau menyatakan setelah aku mengkaji banyak ratusan ribu daripada hadis bahkan lebih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasad dan ruhnya masih hidup. Wa annahu yaghib 'anil absar kama taghibul malaikah. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak terlihat oleh mata kita sebagaimana malaikat tidak terlihat oleh mata kita. Wa annahu ala haibatihi allati kana 'alaiha. Haibah Nabi Muhammad sama persis sebagaimana haibah Nabi Muhammad qabla wafati, sebelum beliau meninggal. Wa annahu law aradallahu rafa'al hijab ala man arada karamatahu li ru'yatihi la ra'ahu ala haibatihi allati kana 'alaiha. Kalau Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad kepada seseorang yang mau diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan hijab sehingga dia melihat langsung jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bisa sampai dalam derajat seperti ini adalah orang-orang yang sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menyatakan, "Lau ghaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni tarfata'in lama a'dadtu nafsi minal muslimin." Al-Habib Abu Bakar, guru Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak terlihat olehku sekedip mata saja, maka aku tidak menganggap diriku daripada orang-orang muslim. Karena apa? Karena memang tidak pernah beliau tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tarfata'in, walaupun sekedip mata. Selalu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam As-Suyuti menyatakan dalam kitab-kitab yang lain dalam fadilah maulid, perayaan maulid yang semacam ini, beliau menyatakan ma min baitin au masjidin au mahillatin guri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa, tidak ada suatu rumah atau masjid atau suatu daerah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad kecuali akan mendapatkan tiga ini. Yang pertama, illa haffatil malaika ala dzalikal makan, kecuali malaikat akan memenuhi tempat tersebut. Maka kalau seandainya mata kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat malaikat lebih banyak daripada manusia yang ada ini. Yang kedua, wasallatil malaika ala ahli dzalikal makan, dan para malaikat yang hadir tadi itu yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia yang hadir akan bersolawat kepada orang-orang yang hadir. Yang ketiga, wa ammahumullahu birrahmati warridwan, Allah akan meratakan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis yang semacam ini dan juga daerahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang membaca maulid Nabi Muhammad di rumahnya atau di daerah manapun kecuali akan mendapatkan tiga ini. Illa rafa'ahumullahu al-qahd wal bala wal gharaq wal haraq wal baliyat wal afat wal bughd wal hasad wa 'ainas su' wal lusus. Yang pertama adalah kecuali Allah mengangkat daripada rumah tersebut, Allah mengangkat daripada daerah tersebut, kota tersebut, negara tersebut paceklik, kemudian mara bahaya, musibah, banjir, longsor, kebakaran, dan juga daripada penyakit ain, dan juga daripada pencuri-pencuri. Ini yang pertama. Yang kedua, wa annallaha subhanahu wa ta'ala walau mata dzalika syakhs, kalau seandainya mati orang tadi itu, hawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir,
Allah akan menggampangkan orang tadi itu ketika menjawab malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga, wa yakun fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia akan diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, beliau menyatakan maqamul qabul maqamun azim. Makom diterimanya suatu ibadah adalah makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menjamin seluruh ibadah kita apapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diterima, ada yang tidak. Oleh karena itu, Syekh Omar Al-Mahdar, anak daripada Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Syekh Abdul Rahman As-Segaf menyatakan, "Lau 'alimtu anna Allah qabil minni tasbihah la dhayyaftu ahla tarim hatta kilabha burran wa lahman." Kalau seandainya aku tahu Allah menerima satu saja tasbih, subhanallahku satu tok diterima oleh Allah, aku tahu, maka aku akan menjamu seluruh orang kota Tarim, walaupun maaf, anjing-anjingnya juga akan aku jamu dengan makanan yang paling enak di sana, yaitu gandum dan daging. Kenapa kok beliau Syekh Omar Al-Mahdar padahal pemimpin wali di zamannya menyatakan yang seperti ini? Karena kita tidak bisa menjamin amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir, ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf menyatakan dalam kitabnya Jirabul Miskin, ittafaqa jami'ul ulama ala anna jami'al a'mal minhal mardud wal maqbul. Semua ulama telah bersepakat bahwa amal apapun itu antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maqtu'un biqabuliha, maka sesungguhnya bersolawat kepada Nabi Muhammad pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du syair, abimis salati 'ala nabi Muhammadi faqabuluha hadmun biduni taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati 'ala nabi Muhammadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian syair, rutinlah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir, saya mau menyatakan daripada kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketika beliau ditanya tentang hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Beliau ditanya, apakah hal dzalika 'alal itlaq? Apakah itu secara mutlak wahai Habib Idrus? Orang yang mengikuti Nabi ataupun tidak, pokoknya sholawat pasti akan dibarengkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menyatakan, la bal dzalika ma'al ittiba'. Tidak, akan tetapi akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai kalau bersamaan dengan ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau menyatakan Yahudi itu cinta Nabi Musa, Nasara itu cinta Nabi Isa, akan tetapi mereka tidak ittiba kepada nabinya, tidak mengikuti ajaran nabinya. Oleh karena itu perbedaan kita umat Nabi Muhammad dengan mereka adalah kita mengikuti nabi kita mengikuti jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalam-kalam daripada para habaib, para ulama ini bermanfaat bagi kita semua. Saya berdiri di sini karena perintah daripada Al-Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Wal afwa minkum.